guru kita, kiai kita, orang tua kita, dosen-dosen kita, dan terkhusus kepada al-muallif atau pengarang kitab ini yaitu Ibnu Rushd. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, seperti biasa saya akan membaca dan mengartikan, lalu dijelaskan dan kita diskusi. Saya tidak akan terlalu detail membahas nahwu sorofnya, ini kenapa dibaca dhamma dan seterusnya. Saya hanya akan menyebut kedudukannya, begitu saja ya. Nanti bisa didalami sendiri atau ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma khidbatun nikahi, ingat ya, jangan lupa, jangan keliru khutbah. Kalau khutbah itu pidato, ceramah. Kalau ini bab bab pernikahan berarti khidbah. Itu artinya lamaran. Jadi jangan sok-sok Arab nanti mau bilang ke calon mertua, ibu saya mau mengkhutbah anak perempuan bapak atau ibu gitu ya. Itu artinya mau menceramai anaknya. Nah, itu langsung ditolak duluan. Apalagi orang tuanya santri misalnya ya, itu langsung ditolak duluan. Amma khidbatun nikahi, adapun khidbah nikah atau lamaran nikah. Khidbah itu mubtada, an-nikahi itu mudhof ilaih. Khidbah sekaligus mudhof, nikahi mudhof ilaih. Adapun khidbah nikah al-marwiyati atau al-marwiyatu, ini naat ke khidbah, sifat dari khidbah yang diriwayatkan anin nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun lamaran nikah yang diriwayatkan dari Nabi, artinya lamaran menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti apa? Nah, ini baru mubtada, setelah ini baru khobar, setelah ini lalu khobar. Faqalah, maka ialah berpendapat. Nah, ini khobarnya di belakang ya, berarti di tengah ini masih pelengkap. Faqalah, maka berpendapat al-jumhur, siapa mayoritas ulama. Al-jumhur ini fa'il. Innaha, sesungguhnya khidbah nikah, bahwa sesungguhnya khidbah nikah itu, inna ini amilul nawasi, ada isim inna, ada khobar inna. Laisat, iyalah, ini khobarnya. Laisat, ialah tidak ada khidbah nikah, wajibatan, ialah wajib. Laisat ini juga amil nawasi, isimnya tersimpan dhamir, wajibatan ini khobarnya, khobar laisa. Wajibatan ialah wajib. Wa qala Dawudu, berkata Dawudu, siapa Daud? Fa'il, Dawud ini fa'il. Hiya, adapun itu khidbah nikah, mubtada, wajibatun ialah wajib, khobar. Jadi menurut ini kan khidbah nikah itu wajib nggak sih dilakukan, begitu ya? Melamar itu apakah harus dilakukan sebelum pernikahan? Orang itu kalau mau menikah harus melamar dulu atau langsung to the point, nikah gitu saja ya. Nah, ini gimana? Menurut yang dijelaskan, menurut riwayat menurut yang diriwayatkan oleh Rasulullah, artinya menurut Rasulullah itu ulama itu memahami hadis Rasulullah itu ulama berbeda-beda. Waqala Daud, menurut Daud tadi, Imam Daud ya, Imam Daud Al-Zahiri, nikah itu khidbah itu hukumnya wajib. Ya. Waqala Dawudu hiya wajibatun, khidbah itu, lamaran itu wajib. Jadi kalau mau nikah harus lamaran dulu, jangan to the point, begitu ya. Ini menurut Daud, Imam Daud. Wah, keren Imam Daud ini ya. Wajib ada lamaran. Nah, gitu ya. Masalah jadi atau enggak, nah, berlakulah prinsip sebelum janur kuning melengkung, begitu ya. Tapi tunggu dulu, itu nanti dibahas masalah janur kuning melengkung gitu ya. Karena itu nanti ada istilah al-khidbah alal khidbah, melamar perempuan yang sudah dilamar orang lain. Nah, itu nanti ada pembahasannya. Kenapa ulama itu berbeda pendapat? Di sini dijelaskan wasababul khilafi, adapun sebab perbedaan pendapat itu, begitu ya. Kan ini menurut jumhur tadi nggak wajib tuh ya.
menurut jumhur itu nggak wajib khidbah. Artinya orang mau nikah langsung tanpa lamaran itu boleh. Tapi menurut Imam Daud Adh-Dhahiri itu nggak wajib. Wajib. Menurut Daud Adh-Dhahiri itu wajib. Kenapa ulama itu berbeda pendapat? Wasababul khilafi, adapun sebab perbedaan pendapat, sababu ini mubtada sekaligus mudhof, khilafi ini mudhof ilaih, jar. Hal apakah ialah apakah yuhmalu dibawa atau dipahami fi'luhu apa perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi'lu ini fa'il dari yuhmalu atau naibul fa'il dari yuhmalu. Fi dzalika alaihi salatu wassalam, dalam riwayat Rasulullah itu tadi, apakah riwayat itu dipahami alal wujubi sebagai kewajiban, wujubi, jar, au alan nadbi atau atas kesunahan. Artinya begini teman-teman sekalian, Rasulullah itu kan ketika mau menikah melamar dulu. Misalnya beberapa istri Rasulullah yang dinikahi itu dilamar dulu. Saya mau cerita teman-teman ya. Sayyidah Khadijah itu apakah dilamar? Ya, dulu istilahnya ada mak comblangnya gitu ya. Jadi Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah itu ada mak comblangnya. Nah, siapa mak comblangnya? Silakan dicari ya. Inisialnya F. Itu ada inisialnya F. Silakan dicari. Pernah saya tulis di status FB saya. Lalu apa tadi? Nah, apakah khidbah yang dilakukan Rasulullah itu dipahami sebagai sebuah kewajiban atau dipahami hanya sebatas kesunahan? Nah, ini akhirnya ulama berbeda pendapat begitu teman-teman ya. Menurut jumhur, karena walaupun Rasulullah melakukan khidbah, tapi itu sifatnya sunnah, itu menurut jumhur, menurut mayoritas ulama. Tapi menurut Imam Daud Adh-Dhahiri, karena melihat tekstual begitu ya, maka Imam Daud mengatakan nggak wajib. Wajib. Imam Daud mengatakan wajib adanya khidbah karena Rasulullah melakukan. Memang ciri-ciri dari madhab Daud ini atau Adh-Dhahiri ini memang lebih tekstual, melihat teks. Jadi kalau dilakukan Rasulullah ya harus dilakukan juga. Ini ciri-ciri dari madhab Adh-Dhahiri. Dikenal dengan imamnya dikenal dengan Imam Daud, madhabnya dikenal dengan Adh-Dhahiri. Walaupun madhab ini sudah agak punah, bisa dikatakan punah. Itu persoalan khidbah. Jadi ada yang mengatakan wajib menurut Imam Daud Adh-Dhahiri, tapi menurut mayoritas ulama hukumnya sunnah. Nah, ini masalah janur kuning melengkung ini ya. Fa'amal khidbatu alal khidbati, ini mubtada lagi walaupun di tengah karena memulai perkataan. Fa'amal khidbatu, adapun melamar alal khidbati atas lamaran orang lain. Nah, ini ya, hati-hati teman-teman semua, boleh tidak melamar perempuan yang sudah dilamar orang lain. Berlakukah teori sebelum janur kuning melengkung? Wah, begitu ya. Boleh nggak melamar perempuan yang sudah dilamar orang lain? Ini gimana? Fa innan nahyah fidzalika, maka ialah, ini khabarnya, maka ialah sesungguhnya larangan, nahya ini isim innah, nasab ya. Fa innan nahya, maka sesungguhnya larangan, anhu, tentang itu tadi, tentang tentang khidbah alal khidbah, sabitun ialah tetap, artinya dijelaskan, ini khobar dari innah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sudah menjelaskan bahwa melamar perempuan yang dilamar orang lain itu nggak boleh. Ada nahi. Nahi itu artinya larangan. Jadi ulama sepakat, nah ini jumhur ulama, bukan jumhur lagi, seluruh ulama sepakat melamar perempuan yang sudah dilamar orang lain itu hukumnya haram. Nah, ini perlu ditekankan teman-teman ya. Jadi teori sebelum janur kuning melengkung itu nggak berlaku bagi yang sudah dilamar. Cuma nanti ada saja perbedaan pendapat ini ya. Apa saja perbedaan pendapatnya tentang apa? Nah, dilanjutkan. Wahtalafu, dan mereka berbeda pendapat, ulama berbeda pendapat. Hal yadullu zalika, hal apakah yadullu menunjukkan zalika apa itu? Ini fa'ilnya. Artinya larangan melamar perempuan yang dilamar orang lain itu ala fasadil manhi anhu, atas rusaknya sesuatu yang dilarang, aula ya dulu, atau tidak menunjukkan.
Wa ingkana ya dulu, jika ada apa itu larangan itu ya dulu menunjukkan, artinya apakah jika larangan itu memang merusak begitu ya, merusak sesuatu yang dilarang, fa ayyi halatin ya dulu, maka dalam keadaan apa sesuatu yang dirusak itu. Nah, ini maksudnya begini. Maksudnya begini. Ulama sepakat bahwa melamar perempuan yang dilamar orang lain itu nggak boleh, kan begitu kan ya. Tapi persoalannya sekarang, apakah ketika misal ya ada dua orang, A dan B melamar C. A sudah melamar C, sekarang ada B mau melamar. Apakah kalau tindakan si B melamar perempuan yang sudah dilamar orang lain, itu kan jelas nggak boleh, haram. Cuman persoalannya ketika B melamar C, apakah ini terjadi lamarannya? Kalau larangannya kan iya jelas dilarang. Cuman apakah khidbahnya, lamarannya itu sah atau enggak? Kira-kira begitu maksudnya. Apakah karena ada larangan sekaligus khidbah yang kedua ini, yang B ini sekaligus tertolak? Apakah khidbah lamarannya ini sekaligus tidak sah? Nah, kalau larangannya sudah pasti. Cuman apakah ketika dilakukan, maksa dilakukan, apakah lamarannya ini diterima, apa sah atau tidak? Nah, ini ulama baru berbeda pendapat. Kalau larangannya jelas, semua ulama berbeda pendapat. Tapi ketika yang B ini maksa untuk melamar, lamarannya ini sah atau tidak? Nah, begitulah kira-kira ya. Faqala Dawudu, maka menurut Daud, faqala berpendapat Dawudu, siapa Daud? Lagi-lagi ini Daud Adh-Dhahiri, yafsuhu ialah faqala Dawudu, maka berkata siapa Daud, yafsuhu, rusak apa itu lamaran. Artinya apa? Karena sudah dilarang, maka sekaligus ketika B melamar C yang sudah dilamar A itu tadi, sekaligus nggak sah lamaran yang kedua itu. Kenapa? Karena itu dilarang. Yafsuhu ini maksudnya tidak sah begitu ya. Nah, ini menurut Imam Daud Adh-Dhahiri. Wa qala Asy-Syafi'i, berkata siapa Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, wa Abu Hanifatah, Syafi'i ini fa'il, wa Abu Hanifatah dan Abu Hanifah, Abu ini atof ya, Hanifah ini mudhof ilaih. La yafsuhu, tidak rusak. Maksudnya tidak rusak itu tetap sah. Wah ini ya, dilarang sih dilarang menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Tapi lamaran yang kedua itu tetap sah. Jadi yang berlaku hanya larangan saja, tapi sah atau tidaknya ya tetap sah. Ini sama halnya seperti ini teman-teman ya. Bolehkah sholat itu dengan baju yang digosok? Ulama mengatakan ya tetap sah sholatnya, tapi baju yang digosok, sholat dengan baju yang digosok dilarang. Sholatnya itu loh menggunakan baju yang digosok itu loh dilarang. Tapi sholatnya tetap sah. Nah itu maksudnya. Sama kayak gini, lamarannya ya dilarang karena sudah dilamar orang lain, tapi ya tetap sah. Nah ini maksud dari Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Wa an Maliku, dan menurut Malik, wa an Malikun dan Malik ya, dan menurut Malik. Nah, bagaimana dengan pendapat Malik? Al-qaulani jami'an, ialah dua pendapat semuanya. Artinya menurut Imam Malik ini mengatakan bisa sah, bisa tidak. Nah, begitu maksudnya ya. Wasalisun, dan ada pendapat yang ketiga. Wahua ayyafsuhah, wahua adapun pendapat yang ketiga itu ayyafsuhah ialah tidak sah, rusak artinya tidak sah, qablad duhuli, sebelum melakukan hubungan suami istri, begitu ya. Wala yafsu ba'dahu, dan tidak rusak artinya tidak sah ba'dahu setelah melakukan hubungan suami istri. Maksudnya begini. Menurut Imam Malik ada pendapat yang ketiga, yaitu kalau lamaran itu wa huwa ayyafsa qablad duhuli, bisa bisa rusak artinya sah, tidak sah begitu ya, sebelum sebelum dilakukan hubungan suami istri. Artinya ketika itu sudah gimana cara menjelaskannya ini ya. Wa huwa ayyafsuha qablad duhuli, yaitu rusak qablad duhuli, sebelum melakukan hubungan suami istri. Tapi ketika sudah gini maksudnya, sebelum misalnya sudah terjadi pernikahan dan dia melakukan hubungan suami istri, itu sah. Gitu ya. Rusak tidak sah. Sedangkan setelah melakukan
itu tidak sah. Nah, ini nanti saya juga kurang terlalu paham betul maksudnya, ini nanti bisa didiskusikan lagi. Waqala Ibnu Qasim, dan bagaimana menurut Ibnu Qasim? Ini pendapat lagi ya, memang ulama suka berbeda pendapat ya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat ya biasa-biasa saja, nggak usah kaget ya. Innama makna nahyah, bahwa sesungguhnya makna nahi itu larangan, idza khotobah atau khotibah rojulun, jika ada seorang laki-laki itu mengkhidbah atau melamar solihun yang soleh, khotib rojulun ini fa'il, solihun ini naat sifatnya, ala khidbati rojulin solihin, atas lamaran orang yang soleh yang baik. Wa amma inkanal awalu, jika ada al awalu siapa laki-laki yang pertama, karena ini apa tadi amil nawasih ya, lalu mana tadi al awalu ini isim kana, al awalu ghairu solihin, ghairu ini khobar makanya nasab, ghairu solihin ialah tidak soleh, wasani sedangkan adapun yang kedua artinya laki-laki yang kedua solihun ialah orang yang baik, jazah maka boleh melamar atas lamaran orang lain. Nah, ini pendapat lain, ini lebih fleksibel. Jadi boleh nggak melamar perempuan yang sudah dilamar orang lain? Nah, menurut Ibnu Qasim ini berbeda lagi. Ya tergantung laki-lakinya. Misal tadi ya, A melamar perempuan, B akhirnya karena juga suka melamar si perempuan juga. Nah, menurut Ibnu Qasim tinggal dilihat kira-kira yang A, laki-laki yang pertama kali melamar itu orang baik enggak, orang soleh enggak. Nah, begitu ya. Orang soleh itu ya ukurannya abstrak memang ya. Ya secara umum terlihat dia orang baik, tidak suka mabuk-mabukan, tidak melakukan perbuatan maksiat yang terang-terangan, begitu ya. Yaitu orang soleh. Kalau laki-laki yang pertama yang melamar perempuan itu orang soleh, maka nggak boleh laki-laki yang kedua ini melamar perempuan itu tadi, karena sudah dilamar oleh orang yang soleh. Tapi kalau yang laki-laki yang pertama ini nggak soleh, suka berbuat maksiat secara terang-terangan begitu ya, atau ya tidak sholat, tidak puasa, sudah jelas begitu ya, maka laki-laki ini nggak apa-apa melamar perempuan yang sudah dilamar itu tadi, itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena laki-laki yang pertama itu tidak soleh. Nah, makanya ini ada peluang nih teman-teman ya. Kira-kira yang pertama itu soleh nggak kira-kira? Bukan namanya yang soleh ya. Kira-kira laki-laki yang pertama itu soleh atau enggak? Nah, tapi jangan klaim sendiri, wah itu nggak soleh. Boleh dong saya ini. Jangan klaim seperti itu juga ya. Ya secara umum seperti apa? Kalau memang kira-kira nggak baik, ketimbang perempuan itu tadi jatuh pada laki-laki yang tidak benar, kira-kira seperti itu ya, maka lebih baik kita serobot saja. Wah, ini ya. Tapi perlu diperhatikan teman-teman ya, di dalam kitab lain misalnya dalam Kitabul Fiqh al-Madhabil Arba'ah ditekankan yang disebut dilarang itu kalau dikecualikan gitu ya, dikecualikan kalau si perempuan misalnya sudah menolak. Misal ada laki-laki misalnya di sini siapa? Febri ya. Febri ini laki-laki pertama melamar seorang perempuan. Jelas-jelas si perempuan menolak. Saya nggak mau, menolak begitu ya. Maka untuk yang B, siapa yang B ini? Iqbal Akbar ini boleh melamar si perempuan itu tadi. Nah, yang lain juga mikir akhirnya, ini apa nggak ada perempuan lain ya, kok rebutan gitu ya. Tapi ya nggak masalah ya, namanya cinta ya harus diperjuangkan. Wah, katanya begitu kata Mas Alwi. Iya Pak. Ya, jadi kan seperti itu. Jadi kalau yang perempuan sudah jelas menolak, maka perempuan yang lain ini tidak masuk pada larangan hadis itu tadi, maka boleh melamar perempuan yang sudah dilamar orang lain karena jelas-jelas menolak. Ya, apakah boleh menolak? Atau kalau sudah, atau bukan menolak, pertama diterima begitu ya, tapi di tengah jalan entah karena apa akhirnya putus. Sudah ya ikatan lamar itu sudah putus, maka dalam hal ini boleh laki-laki lain melamar perempuan itu tadi. Tapi cara memutusnya juga dengan cara baik-baik tentunya ya, karena ada banyak kasus di berita-berita itu ya, lamaran ditolak, laki-laki nekat
menganiaya gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Yang laki-laki juga begitu ya. Kalau sudah ditolak ya ditolak, terima saja ya. Masih banyak calon yang lebih baik. Bisa jadi kalau itu ditolak berarti Allah sedang mempersiapkan calon lain yang lebih baik. Begitu juga yang perempuan, kalau menolak berarti memang dia bukan yang terbaik, akan ada lagi yang terbaik. Nah, itu alasan bagi orang yang ini ya, yang gagal ya. Tapi memang seperti itu ya. Memang unik-unik dalam pernikahan itu. Ada yang sudah lama dilamar lamaran gitu ya, dijodohkan sudah lama sekali, tapi akhirnya gagal. Ada yang baru ketemu, klik, istihoro bagus, jadi. Nah, itu ada yang model seperti itu. Jadi memang penuh misteri. Yang tidak misteri lagi itu kalau sudah nikah, sudah nggak usah mikir ya, ini jodoh saya atau bukan ya, nggak usah mikir kayak gitu. Kalau sudah menikah, jangan bilang ini misteri lagi sudah ya. Itu lagi-lagi itu cara orang atau pikiran orang yang mau nikah lagi biasanya ya. Jodoh saya atau bukan nih. Sudah jangan mikir jodohnya lagi atau tidak, ya itu sudah yang nikah itu ya jodohnya begitu ya. Oke. Nah, ini ada tambahan sedikit. Wa amal waktu, adapun waktunya, waktu apa ini? Waktu larangan itu ya. Kapan dilarang? Nah, begitu ya. Ida wa amal waktu indal aksari, ini mubtada lagi. Adapun waktunya indal aksari menurut mayoritas ulama, bahwa ialah adapun waktunya itu ida rokana atau rokina atau rokuna, silakan cek di kitab ya, di kamus. Ba'duhum siapa sebagian orang atau sebagian laki-laki atau perempuan ila ba'din kepada yang lain. La fi awalil khidbati, bukan di awal melamar. Bidalili hadis Fatimah binti bidalili hadis Fatimah, karena ada dalil hadisnya Fatimah, dalili ini jar didahului di hadis mudhaf ilaih, Fatimah mudhaf ilaih. Kok pakai ta Pak? Nah, ini namanya isim ghairu munsharif, Fatimah gitu ya. Binti Qais. Hai sujaat, ketika datang, siapa itu Fatimah, jadi fa'ilnya tersimpan kembali ke Fatimah. Ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadakarat, maka menyebutkan ya, lahu kepada Rasulullah, anna, artinya cerita, si perempuan ini datang kepada Rasulullah, curhat kalau bahasa sekarang, curhat kepada Rasulullah, kemudian menyebutkan ada dua orang nih ya, ada dua orang yang melamar. Wah, ini primadona Fatimah binti Qais ini berarti ya. Nanti silakan cek teman-teman siapa beliau ini. Ini ceritanya lah perempuan ini curhat kepada Rasulullah. Anna Aba Jaham bin Hudzaifah wa Muawiyah ibna Abi Sufyan khotobaha, bahwa sesungguhnya ada dua orang, yaitu Aba Jaham, namanya Abu Jaham bin Hudzaifah, dan Muawiyah binti Abi Sufyan. Muawiyah binti ibni Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan itu ya yang sangat terkenal. Itu dua-duanya melamar ini tadi, melamar Fatimah binti Qais itu tadi. Jadi ada dua orang yang melamar. Itulah ceritanya ya. Mana tadi? Khotobaha, melamar. Mana kok lupa nih. Faqala, kemudian berkata, amma Abu Jaham, sesungguhnya Abu Jaham. Jadi ini bimbang lah istilahnya ya, bimbang. Ini saya pilih mana ya Rasulullah? Ada dua orang yang mengkhidbah saya, melamar saya. Maka Rasulullah bersabda, amma Abu Jaham, maka sesungguhnya Abu Jaham itu farajulun la yarfa'u asahu. Maka farajulun, maka ialah laki-laki, ini khobar dari Abu Jaham, la yarfa'u, yang tidak mengangkat. Siapa itu Abu Jaham? Fa'ilnya tersimpan kembali ke Abu Jaham. Asahu, kepada tongkatnya. An-nisa'i, kepada perempuan. Abu Jaham ini adalah laki-laki yang tidak pernah mengangkat tongkatnya kepada perempuan. Artinya tidak kasar, tidak melakukan KDRT. Jadi laki-laki ini, Abu Jaham ini lemah lembut, kurang lebih seperti itu. Wa amma Muawiyah tu, adapun Muawiyah tu fasulukun, maka dia orang ya miskin atau tidak punya harta. Lama lalahu, yang tidak punya harta. Walakin, akan tetapi, ingkihi, ini fil amar ya teman-teman. Ingkihi, nikahilah Usamah kepada Usamah. Wah, ini lain lagi berarti Usamah ini ya. Jadi di sini ada Aba Jaham,
ada Muawiyah, lalu Rasulullah mengatakan ingkihi Usama, maka nikahilah Usama. Saya nggak tahu Usama ini apa laki-laki yang lain atau salah satu dari dua ini. Nanti silakan dicek. Oke, jadi ulama lagi-lagi beda pendapat. Ini larangannya kapan sih? Nah, begitu ya. Nah, menurut Rasulullah, menurut kitab ini Ibnu Rus dikatakan larangannya itu ketika antara kedua orang itu sudah saling klik, saling suka. Nah, misal di sini ya ada AB tadi ya. A melamar. Tapi masih sekedar melamar nih, si istilahnya si B ini belum ngasih jawaban, masih belum klik, belum srek dengan si laki-laki itu tadi, maka boleh si B ini melamar. Nah, maksudnya begitu, karena di sini di hadis Rasulullah dikatakan ya sama apa ada dua orang melamar perempuan, tapi si perempuan ini masih minta pendapat kepada Rasulullah dan Rasulullah memberikan pendapat. Ini menunjukkan bahwa yang disebut larangan itu ketika keduanya sudah saling klik. Begitu ya, ketika keduanya sudah saling klik, sudah saling oke. Dan biasanya kalau ada tradisi Indonesia, orang yang melamar itu kan biasanya sudah ini ya, berserta keluarganya. Jadi dengan keluarganya datang melamar seorang perempuan, itu nggak mungkin nggak klik. Karena biasanya sebelum lamaran datang, itu kan biasanya sudah antara laki-laki dan perempuan, atau biasanya yang laki-laki sudah pergi ke rumahnya dulu untuk istilahnya untuk mengedilkan gitu ya. Kalau sudah oke, biasanya secara seremonial orang tuanya datang, sama keluarganya datang bawa jajan dan lain-lain. Bahkan di salah satu tradisi itu, wah itu macam-macam bawaannya sudah ya, bawa sapi, anaknya sapi, gitu ya, banyak lah pokoknya. Nanti kalau gagal itu minta balik, dikembalikan. Nah, jadi menurut kitab ini tidak langsung dilarang, tidak. Nah, tapi kalau sudah oke, nah kalau ada di Indonesia, oke-nya itu, kliknya itu ya ketika dari keluarga perempuan dan dari keluarga laki-laki mendatangi keluarga perempuan, itu sudah oke. Nggak mungkin dikatakan dari keluarga sudah datang, semuanya sudah datang, sudah diterima, saya kok nggak klik ya, itu nggak ya, biasanya itu kecantol laki-laki lain, biasanya seperti itu biasanya, atau mantannya dulu nelpon lagi, saya sudah berubah gitu ya, saya siap membahagiakan kamu lebih dari siapapun. Itu bahasa laki-laki penggoda, itu hati-hati ya. Saya kira begitu teman-teman, bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab ya seputar isi materi atau sedikit-sedikit tentang nahwu sorofnya juga boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Alwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Holil atas penyampaiannya yang sangat jelas dan lugas. Selanjutnya seperti biasa kepada rekan-rekan sekalian yang telah hadir, yang hendak bertanya bisa langsung menghidupkan video, lalu sebutkan nama dan asalnya, kalau mahasiswa sebutkan jurusannya, atau bisa melalui kolom chat. Monggo dipersilahkan baik dari kontennya maupun segi gramatikalnya. Saya tanya Pak. Monggo Mas Iqbal. Yang atas tadi sababul khilaf itu khobarnya mana Pak? Hal ya apa? Yang agak atas tadi. Yang khitbah itu ya. Wah, sababul khilaf itu khobarnya hal yuhmalu atau alal wujubi Pak? Oke, bagus, gitu bagus. Yang lain sekalian, dua, kalau ada. Atau saya jawab dulu ini ya, biar nggak lupa. Oh ya. Oke. Monggo. Terima kasih. Siapa tadi? Iqbal ya. Mana khobarnya? Nah, kita baca lagi ya. Wasababul khilafi, adapun teman-teman kan ada waw gitu ya. Wawnya itu bukan waw atof, tapi waw apa namanya? Istinaf. Jadi nggak perlu diartikan. Waw yang menunjukkan bahwa ini permulaan perkataan lagi. Wasababul khilafi, adapun sebab perbedaan hal ialah. Nah, berarti khobarnya adalah hal. Perbedaannya, sebab perbedaannya ialah apakah. Nah, jadi boleh ya, khobar itu berupa isim istifham. Nah, itu boleh. Hal ialah. Nah, itu boleh. Pertanyaannya, kenapa Kenapa kok hal, kok bukan halun? Apalagi halu gitu ya. Nah, ini namanya nanti masuk mabni ya, isim yang mabni. Isim mabni itu apapun keadaannya, mubtada khobar,
maf'ul bih itu tetap mabni, nggak berubah. Jadi khobarnya adalah hal. Hal ialah apakah, yuhmalu dibawa, fi'luhu apa perbuatannya, fi dzalika alaihi, fi dzalika perbuatan Rasulullah, fi dzalika seterusnya, alal wujubi atas wujub, au alan nadbi atau atas sunat. Karena kalau alal wujubi itu nggak pas, Mas Iqbal ya dan teman-teman sekalian. Khobar itu kan harus sesuai dengan mubtada, menjadi jawaban. Coba kita khobarnya adalah alal wujubi. Adapun perbedaannya, alal wujubi ialah atas kewajiban. Lo kan nggak cocok ya, nggak pas, nggak seret gitulah. Adapun perbedaannya ialah atas kewajiban. Lo nggak cocok. Yang cocok itu wasababul hilafi. Adapun sebab perbedaannya ialah apakah. Jadi perbedaannya apakah. Nah, ini kan cocok nanti. Apakah khobar itu teman-teman bisa panjang, bisa pendek. Seperti itu ya. Oke. Begitu Mas Alwi. Oke, siap. Terima kasih. Bagaimana Mas Iqbal? Apakah sudah bisa dipahami dengan baik? Nggih, sampun. Ya, sip. Nah, ini ada pertanyaan. Sifatnya informatif mungkin, Pak. Konfirmasi itu kitab apa katanya? Yang iya. dikaji. Ini sudah bergabung di grup mungkin baru mungkin ya atau Oke, lama. sepertinya. Ini kitab Bidayatul Mujtahid bab buat juz 2 ya. Bidayatul Mujtahid itu karya Ibnu Rushd, itu ada 2 jilid maksud saya, ada jilid pertama, ada jilid kedua. Nah, ini jilid kedua membahas persoalan pernikahan. Teman-teman bisa beli kitabnya atau kemarin sudah saya share PDF-nya itu ya di grup. Nggak tahu grup yang mana. Silakan bergabung teman-teman untuk informasinya juga. Oke, terima kasih. Lanjut, monggo rekan-rekan yang lain. Dari Mas Samsul Huda ini pertanyaan di chat. Mohon penjelasannya lagi Pak Dokter mengenai qobla duhul tadi. Oh, yang tadi itu Pak. Yang apa namanya? Wasalis wa huwa ayyafsahu qobla duhul wala yafsah ba'dah. Ya, yang lain, tambahan yang lain silakan kalau ada. Monggo. Tadi Mas Muhammad Maulana sepertinya mau tanya itu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Muhammad Maulana dari Prodi Ilmu Falak semester 3. Mau nanya apa sebenarnya hukum mahabbah dan sejarahnya mahabbah. Terus habis itu kenapa kok itu bukan viral, sudah populer di halayak pesantren. Terima kasih. Wah, sangat berdasarkan pengalaman sekali ini, empiris. Oke, mungkin ada yang lain lagi atau kalau tidak ada dijawab dulu yang 2 nih, Pak. Oke. Saya jawab yang kedua dulu, masalah mahabbah. Ya, saya sering katakan ke ini biasanya ke teman-teman sambil guyon. Kalau saya sendiri ada beberapa amalan-amalan begitu ya, mahabbah lah istilahnya. Tapi saya bilang ke teman-teman itu, saya itu nggak pakai amalan-amalan. Kenapa? Karena nggak pakai amalan pun dulu itu banyak yang suka ke saya. Saya khawatir kalau pakai itu malah tambah banyak. Itu ya saya. Jadi artinya apa? Mahabbah itu dalam tanda kutip amalan-amalan khusus begitu ya. Itu nggak perlu sebenarnya. Tapi bagi orang tertentu itu perlu. Dan biasanya di pondok itu bisa dilakukan. Apa hukumnya? Enggak ada masalah. Itu semacam doa ya, semacam wiritan atau semacam bacaan-bacaan tertentu, itu enggak ada masalah. Yang penting tidak meyakini bahwa itulah penyebabnya. Karena yang menggerakkan cinta itu kan Allah. Tetap doanya tetap kepada Allah. Makanya kalau mahabbah-mahabbah yang misalnya dengan sesuatu yang berlandaskan kesyirikan, misalnya dengan bakar minyan atau apa begitu, itu kan ada tuh ya. Bahkan yang pakai dukun-dukun itu ada biasanya. Saya pernah diceritakan atau apa begitu ya. Jadi katanya itu disuruh bawa apa begitu, taruh di bawah mejanya. Nah, ini sudah mendekati ini ya, mendekati hal-hal yang tidak baik. Kalau sekedar mahabbah bacaan-bacaan, biasanya di pondok juga ada itu. Ada kalau di pondok saya itu namanya Hizbul Autad. Autad itu ya Hizbul Autad namanya kalau di pondok saya dulu, di pondok pesantren dulu Jadid itu ada, tapi itu sifatnya bersifat umum sebenarnya. Mahabbah dalam arti agar disukai oleh orang, tapi bisa juga ada mahabbah khusus begitu ya.
Bahkan yang ekstrim lagi dulu itu tidak hanya bisa suka, sampai bisa tidur itu ada. Itu kalau bahasa di pondok saya serep namanya ya. Apa serep itu ya? Ya serep ya. Dibaca bisa langsung tidur. Itu orang-orang pondok dulu unik-unik ya. Tapi sekali lagi kalau sebatas bacaan biasa, amalan-amalan biasa itu sama seperti bacaan yang lain. Bacaan zikir untuk mengundang rizki dan seterusnya nggak ada masalah. Nah kasihan Pak si perempuannya. Ya si perempuan juga bisa baca-baca yang sekiranya menolak mahabbah itu. Nanti berarti kan ada perang amalan ini ya. Nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Kalau si perempuannya kuat ininya, imannya, kuat ngajinya, biasanya nggak ngefek itu mahabbahnya itu. Atau bisa jadi justru karena yang membaca itulah yang cocok, yang baik menurut si perempuan, justru amalannya justru menjadi kayak magnet akhirnya. Amalan itu semakin kuat begitu ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi intinya nggak ada masalah kalau sekedar bacaan-bacaan lalu ditambahi tawasul kepada kiai kepada itu nggak ada masalah. Karena intinya itu sebenarnya doa, begitu ya. Boleh dilakukan. Yang penting jangan ke dukun, jangan ke apa itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Sejarahnya Ustadz kalau boleh tahu. Saya kurang tahu persis kalau sejarahnya ya, karena ketika saya mondok dulu sudah ada itu, sudah ada. Gitu ya. Saya nggak tahu kok bisa ada yang seperti itu, saya kurang tahu. Yang pasti yang kayak gitu itu pengalaman sebenarnya. Pengalaman ini maksud saya, pengalaman seseorang begitu ya. Jadi bisa jadi seseorang itu ulama membuat yang seperti itu bisa jadi karena kedekatannya. Jadi orang membuat amalan-amalan itu kan nggak sembarangan juga ya. Bisa jadi berdasarkan dari mimpi yang benar begitu ya. Bisa jadi dari gurunya ya dari gurunya. Pokoknya hal-hal yang sifatnya gaib biasanya seperti itu, bukan berdasarkan dipelajari secara biasa. Biasanya kayak gini nih ilmu-ilmu laduni istilahnya. Ilmu orang-orang yang memang ya orang-orang tertentu. Kalau sejarah pastinya ini menarik kalau dibuat buku nanti atau tulisan. Silakan dilacak nanti kalau ininya. Tapi orang model sekarang, model perkotaan, model orang-orang milenial itu biasanya mahabbahnya tidak pakai bacaan-bacaan kayak gitu. Biasanya apa? Ya melalui apa begitu ya, yang milenial itu ya. Bisa jadi seperti itu. Kalau dulu masih pakai bunga, kata-kata indah. Nah, kalau sekarang barangkali mahabbahnya sudah beda. Tapi mahabbah yang paling bagus itu adalah mahabbah bagaimana agar kita ini pantas dengan orang yang kita sukai. Yang disukai itu hafizah begitu ya. Lah dianya baca Quran saja malas begitu ya. Nah, itu mahabbah model apapun sulit nanti ya. Mahabbah model apapun sulit. Nah, ya. Mau ininya bagaimana dia tuh memantaskan diri agar ini cocok dengan calonnya. Saya sering memberi pelatihan atau seminar-seminar itu ya. Jadi cari-cari jodoh itu yang terpenting yaitu ngaca. Ngaca dalam arti bukan masalah wajah loh ya. Ngaca apakah dia artinya cocok atau tidak kira-kira sikapnya, tindakannya, perilakunya cocok enggak. Jangan kayak di sinetron-sinetron. Wah, itu ada sinetron anaknya kiai kecantol sama preman. Itu kan hanya di sinetron saja itu ya. Kalau di dunia nyata itu sangat jarang ya. Ada yang sangat kayak gitu kiai menikahkan anaknya dengan preman tuh enggak ada malah itu ya. Hanya 1000, bukan hanya 1001, 1000 separuh barangkali yang ada kayak gitu. Makanya di Al-Quran itu apa istilahnya? Gimana itu ayatnya itu? Musliminal muslimat wal hafidinal apa itu? Saya lupa ayatnya. Pokoknya yang baik. Al-khabithatu lil khabithun. Seperti itu ya. Yang baik ya untuk yang baik. Thayyibul thayyibat. Nah, ini hafal kalau bab kayak gini ya. Nah, itu kalau sudah hafal dipraktekkan ya, jangan hanya dibaca ya. Jadi kalau pengen perempuan yang baik, yang laki-laki, yang perempuan juga begitu, ingin laki-laki idaman yang baik, anak pesantren misalnya atau apa, ya pantaskan dirinya untuk sama seperti itu begitu ya. Nah, jadi yang terpenting itu adalah bagaimana memantaskan diri agar cocok dengan biar apa istilahnya itu energinya gitu ya, biar cocok dengan yang lain yang diingini itu.
Tidak harus ini ya, nanti ada di pembahasan kafaah sebenarnya. Tidak harus yang kaya dengan kaya dan seterusnya, itu masih debatable. Ulama juga debatable tentang persoalan kafaah gitu ya, masalah masalah kesetaraan. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu bab mahabbah, silakan pelajari sendiri nanti ya. Pak, maksudnya ada hadis itu Pak. Apa? Saya itu ada hadis Nah, di gimana? akhir zaman itu malah yang jelek itu dapat yang baik dapat yang jelek Pak. Gimana Pak? Ya, itu kan bukan masalah mahabbah itu ya. Itu justru sebagai ini biasanya tanda-tanda kiamat. Artinya zaman sudah nggak baik kalau kayak gitu ya. Tapi enggak. Maksudnya itu, ya itu sudah berarti kan sudah tidak normal. Dalam arti tidak normal ya. Karena memang mendekati akhir zaman, mendekati kiamat itu kan memang banyak istilahnya apa ya, anomali-anomali ya. Yang seharusnya matahari terbit dari timur, ini kok dari barat, kan begitu ya. Itu kan terjadi anomali-anomali. Ya, bisa jadi termasuk itu. Jelek dalam arti yang perilakunya tidak baik, mendapatkan yang baik. Itu kan anomali-anomali. Tapi kalau masalah mahabbah, itu bukan masalah mahabbah juga ya, bukan masalah mahabbah. Mahabbah yang dianjurkan oleh Rasulullah itu apa? Yang mendekat kepada Rasulullah. Karena dulu ada orang yang sangat ya secara fisik sudah nggak baik, tapi karena dekat dengan Rasulullah, apa ya istilah haddamnya Rasulullah begitu ya, akhirnya dia menikah dengan ini seorang budak, mantan seorang budak begitu ya. Ya secara paras sudah sulit lah untuk diilustrasikan. Kalau bahasa guru saya itu almarhum Kiai Imam Mawardi itu ya tidak ganteng. Kalau di bahasa kasarnya ya jelek kata almarhum itu. Itu dulu ada pada masa Rasulullah. Dia sudah sampai putus asa, sampai dia mengatakan ini, ya Rasulullah, kalau di dunia ini nggak punya jodoh, apakah nanti di akhirat dapat jodoh ya Rasulullah? Saking putus asanya, gitu ya. Karena dia mendekati perempuan, ditolak. Belum ngomong saja sudah ditolak, begitu ya. Akhirnya oleh Rasulullah, jangan begitulah, jangan begitu. Kamu nanti akan dapat jodoh. Gitu. Dan ternyata benar, dapat jodohnya itu seorang anak dari tokoh masyarakat waktu itu ya. Itu ceritanya panjang. Kenapa? Karena dekat dengan Rasulullah. Lah sekarang kok kan nggak ada Rasulullah secara fisik. Walaupun tidak ada secara fisik, tentunya secara ruh, secara kita bisa perbanyak baca sholawat, begitu ya. Itu insya Allah dimudahkan. Kurang lebih seperti itu. Oke. Bab duhul tadi itu ya. Saya juga belum terlalu paham. Silakan nanti yang paham bisa menjelaskan. Tapi kurang lebih seperti ini ya, bisa dilihat ya. Ini. Adapun yang ketiga yaitu dibatalkan sebelum digauli dan tidak dibatalkan setelah digauli. Mana tadi bab duhul itu? Wasalis ini pendapat yang ketiga. Wa huwa ayyafsuha qabla duhuli, dibatalkan ininya lamarannya, khidbahnya sebelum terjadi duhul itu ya hubungan suami istri. Wala yafsuha, dan tidak dibatalkan setelah terjadinya. Bayangan saya seperti ini teman-teman ya. Bisa nanti teman-teman bisa dikomentari. Artinya begini. Kalau ternyata maksa, misalnya maksa nih ya. A dan B tadi ya. A itu melamar, B melamar juga. Yang B ini nyerobot begitu ya. Padahal sudah ada lamaran nih. Nyerobot dan entah bagaimana ceritanya terjadi pernikahan. Nah, bisa dipahami teman-teman ya. Kalau masih belum terjadi duhul, maka tidak sah, tetap tidak sah. Gitu ya. Tapi kalau sudah terlanjur terjadi duhul, ini wala yafsuhu ba'dahu. Artinya setelah nikah lalu sudah terjadi hubungan suami istri, itu sudah jadi, sudah kadung lah istilahnya ya. Jadi yang A ya sudahlah mundur alon-alon. Sudah mundur saja. Kurang lebih seperti itu pemahaman saya. Ya, artinya apa? Ini kan sekali lagi menegaskan selama masih belum terjadi duhul, belum terjadi hubungan suami istri, maka nggak boleh si A ini menyerobot si B. Ya, jadi nggak sah lamarannya, yang nggak sah nikahnya, yang nggak sah seperti itu. Karena apa? Karena akan menyakiti si A ini tadi. Tapi kalau sudah kadung gitu ya,
terjadi hubungan suami istri, lalu si A misalnya baru tahu misalnya ya, loh kok begitu ceritanya, loh kok, nah ini kalau sudah terjadi hubungan suami istri ya sudah biarkan saja, dianggap sudah sah karena sudah terjadi hubungan suami istri. Pemahaman saya seperti itu ya. Monggo yang lain yang punya pemahaman lain silahkan ya. Karena ini kajian bisa jadi saya keliru. Saya tidak mengatakan ini pengajian ya. Berat kalau pengajian itu. Ini kajian saja. Silakan yang lain yang memberi pemahaman lain silakan. Alwi barangkali silakan. Oh tapi Alwi ini belum ngerti masalah dukhul ya. Masih awam, Pak. Oke. Begitu kurang lebih ya. Itu maksudnya ditinggal rabi, tak Pak? Hah? Bisa Ditinggal jadi rabi. seperti itu tadi ya. Bisa jadi sebagaimana saya jelaskan tadi. Oke. Tapi memang begitu teman-teman ya. Walaupun masih belum terjadi, itu kan secara hukum tadi ya. Secara hukum masih boleh, ini menurut pendapat Abdul Qasim tadi, dipinang tapi masih belum terjadi, menurut siapa tadi? Masalah waktu tadi ya, masalah waktu, menurut pendapat ulama, orang sudah melamar, walaupun belum terjadi klik begitu ya, lebih baik ya tinggalkan. Lebih baik gitu ya. Kenapa? Ya menjaga ini saja biar nggak musuhan saja ya. Tapi kalau memang perempuan itu atau yang laki-laki calon pasangan itu layak diperjuangkan dan selama si wanita si perempuan belum memberi jawaban begitu ya, nggak apa-apa, perjuangkan. Misalnya sudah nggak ada lagi di desanya kecuali orang itu yang paling bagus dalam banyak hal ya perjuangkan. Pikirannya jangan untuk dirinya, pikirkan si perempuan. Ketimbang perempuan tadi jatuh pada laki-laki yang tidak tepat, bagaimana? Wah, gitu ya. Klaim saja dirinya adalah laki-laki yang tepat begitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Silakan yang lain. Oke, monggo kepada ada yang tanya ini. Silakan. rekan-rekan yang lain ini. Yang perempuannya juga banyak aslinya, ini saya lihat di di kolom pesertanya ada beberapa mbak-mbaknya ini. Biasanya begini, Pak. Mungkin kitab itu kan hanya kadang cenderung menjelaskan lelaki sebagai subjek. Nah, apakah mungkin pemahaman hitbah ini dipahami secara dua arah gitu, Pak? Jadi dengan konten yang sama tetapi subjek objeknya itu lelaki bisa, perempuan bisa gitu. Apakah misalnya perempuan menghitbah laki-laki seperti itu? Kan ada beberapa adat di beberapa tempat itu malah perempuannya yang minta lelakinya gitu. Ya, apa di daerah Lamongan apa di mana gitu, saya kok lupa. Betul ya. Sebagai sebetulnya juga seperti itu karena ini kan istilahnya berdasar ini ya, ulama nulis itu berdasar pengalaman tentunya. Pengalaman yang terjadi baik yang terjadi pada masa Rasulullah menurut si penulis kitab ini atau pengalaman atau tradisi yang ada di daerahnya ada laki-laki, maka yang dijelaskan di sini adalah laki-laki. Sebagaimana Rasulullah bersabda misalnya tungkahul mar'atu li arba'in, menikahilah laki-laki itu karena 4 hal. Nikahilah perempuan itu karena 4 hal. Apakah berarti perempuan kalau nikahi laki-laki nggak memperdulikan 4 hal itu? Ya tetap memperdulikan juga, harus sama. Kurang lebih seperti itu ya. Makanya ketika perempuan mengkhidbah misalnya ya, ini saya tidak membahas masalah budaya, tradisi dan seterusnya, tapi secara fikih ya nggak ada masalah. Yang namanya orang memilih mengkhidbah begitu ya, perempuan yang mengkhidbah itu silakan. Cuman kalau dibenturkan pada tradisi ya tergantung tradisinya. Ada tradisi yang memang ya laki-lakinya yang menghitbah. Tapi kalau tradisinya perempuan yang menghitbah nggak ada masalah, nggak ada larangan istilahnya ya. Selama sesuatu itu tidak ada larangan atau kaidah fikihnya al aslu fil asya al ibahah. Selama Rasulullah tidak melarang secara spesifik bahwa perempuan misalnya Rasulullah hidbatal mar'ati rojulan misalnya, kan nggak ada hadis secara spesifik melarang perempuan mengkhidbah laki-laki, itu tidak ada. Yang ada biasanya memang Rasulullah itu tadi. Kenapa? Karena Rasulullah berkata itu juga disesuaikan dengan dengan kondisinya. Rasulullah sendiri pernah bersabda khotibu ala qadri ukulihim, berkatalah
berbicara sesuai dengan akal mereka. Akal mereka itu bisa juga dimaksudkan sesuai tradisi mereka. Kalau Rasulullah misalnya mengatakan perempuan itu kan sesuatu yang jarang terjadi. Makanya Rasulullah pada waktu itu menyampaikan ya karena laki-laki yang banyak dan ulama juga yang menulis ini juga laki-laki, pengalamannya juga barangkali juga laki-laki, ya sudah laki-laki yang dijelaskan. Tapi bukan berarti perempuan mengkhidbah dilarang, tidak, karena tidak ada larangan. Selama tidak ada larangan, nah ini prinsipnya ya, selama tidak ada larangan, sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah, tapi tidak ada larangan, ya tidak ada larangannya, maka sesuatu itu dianggap boleh. Berlakulah kaidah al-aslu fil asya lil ibahah, bahwa asal dari sesuatu itu adalah dibolehkan, nggak ada masalah, begitu ya. Apalagi memang di sebagian tradisi di Indonesia hal itu terjadi, perempuan yang melamar laki-laki. Apalagi pada masa sekarang ya, itu sangat fleksibel sekali. Di perkotaan atau di ini sangat fleksibel sekali. Perempuan pergi ke rumah si laki-laki dulu, ya silahkan, nggak ada masalah. Termasuk dalam mengungkapkan rasa, karena rasa itu ini ya, tapi ada tulisan yang bagus itu ya. Mengapa loper koran itu laki-laki? Ya ada perempuan tapi jarang ya. Kenapa loper koran itu laki-laki, banyak laki-laki? Karena perempuan itu jarang ngasih kabar terlebih dahulu. Wah, itu, maksudnya itu tadi ya. Kalau laki-laki kan sering mengasih kabar dulu, aku suka kamu, begitu ya. Aku cinta kamu. Tapi sekarang sudah jarang kayak gitu ya. Ya seperti itu ya. Jadi ini juga berlaku bagi laki-laki, bagi perempuan juga berlaku, sama saja. Termasuk kriteria termasuk ini tadi ya, masalah larangan ini nggak berlaku. Misalnya apakah boleh, misalnya nih ya, laki-laki sudah melamar perempuan misalnya, apakah boleh perempuan ini apa istilahnya menyampaikan niatnya untuk, kalau di daerahnya masih dilamar, dia menyampaikan niatnya untuk dilamar juga misalnya Alwi ini ya menjadi rebutan, sudah lamaran dengan perempuan. Lalu ada perempuan lain yang bilang, Mas Alwi, sudahlah nggak usah lamaran sama orang itu nggak baik. Biasanya kan dijelek-jelekan ya, nggak baik. Lihat saja, lihat stalking IG-nya itu, wah nggak baik pokoknya. Sudah lamar saya saja, gitu ya. Apakah boleh? Ya sama saja nggak boleh. Kenapa? Karena pada intinya hal ini akan menyebabkan percekcokan. Kalau dalam kajian usul fikih itu kan ilatnya kenapa ini dilarang? Karena akan menyebabkan percekcokan. Laki-laki yang melamar perempuan yang sudah dilamar orang lain itu akan menimbulkan permusuhan, ya. Nah, bagaimana dengan perempuan yang meminta dilamar laki-laki yang sudah melamar perempuan lain? Ya sama saja, karena akan menyebabkan percekcokan, akan menyebabkan perang dunia keempat atau kelima antara perempuan itu tadi. Dan perempuan kalau sudah berperang, nah itu bahaya. Oke, seperti itu Mas Alwi ya. Oke, siap Pak. Oke, monggo rekan-rekan sekalian, baik lelaki maupun perempuan yang mau bertanya. Perempuan apakah boleh menolak? Ya boleh ya, boleh menolak ya. Silakan. Kalau nggak ada kita cukupkan ya. Monggo, bagaimana rekan-rekan? Apakah ada yang masih perlu ditanyakan? Atau kalau tidak ada, bisa dicukupkan? Oke, saya kira kalau cukup ya sudah. Minggu depan kita membahas yang tidak kalah menarik juga, an-nadru ilal mar'ati. Bagian mana yang boleh dilihat ketika dilamar. Wah, ini agak ekstrim nanti ini ya. Apakah semuanya boleh dilihat? Ini kayak melihat barang akhirnya ya. Atau yang apa yang boleh dilihat? Jadi kalau laki-laki boleh memilih mana calonnya, perempuan juga berhak memilih siapa yang akan jadi calonnya. Yang penting jangan asal menempuk pundak laki-laki untuk menjadi makmumnya, jangan sembarangan ya. Oke, seperti itu. Oke, saya kira cukup ya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan kepada Mas Alwi.
Oke, baik. Terima kasih diskusi yang sangat bermanfaat sekali dan banyak informasi serta edukasi yang didapatkan. Terima kasih kepada Pak Dr. Holil selaku pemateri pada malam hari ini, sekaligus rekan-rekan sekalian yang telah hadir secara istiqomah dari awal hingga akhir pada malam hari ini. Semoga apa yang didiskusikan pada malam hari ini, dikaji malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Saya selaku moderator mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah baik secara lisan maupun tindakan secara virtual ini. Akhirul kalam dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kita ketemu sekalian. minggu depan ya. Barangkali nanti di jamaah Google Meet Tumben yang nggak ada ini. sesi fotonya, Ustadz. Apa? Tumben nggak ada sesi foto. Kenapa? Oh ya, silakan kalau mau foto. Oh, tapi Ya enggak ya, kenapa? ya nanti pas Rai. Ya, sudah besok saja ya, minggu depan saja ya. Ya udah bisa saja. Ya, oke, terima kasih teman-teman Assalamualaikum semuanya. Ustadz, terima kasih. Semangat semuanya Oke. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.